Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ketika ditanya, wa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling engkau sukai? Jawabannya adalah qala al-ghanam. Dia minta seekor kambing. Perhatikan Pak, orang tua sebelumnya yang diminta harta yang besar-besar, sementara dia hanya minta kambing, binatang yang ya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzim. Saya minta tolong di tirainya ditutupkan, ditarik kan, tutup, tarik tarik, sip, ada ahwat. Bismillah. Innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat jamaah musalla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Zat yang hanya kepadanya kita boleh beribadah, Zat yang menciptakan langit dan bumi, Zat yang menciptakan tadinya hanya seorang saja, yakni Nabiullah Adam. Kemudian dari Nabi Adam Allah berkenan menciptakan seorang wanita, dan dari seorang laki-laki dan wanita itulah berkembang biak sampai hari ini, dan itu atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita luahkan segala puji baginya. Pernah kita kaji di dalam kajian kita Alhamdulillahi tumla'ul mizan, bahwasanya pujian kepada Allah, kalimat Alhamdulillah itu memenuhi mizan, termasuk bagian dari kalimat yang ringan di lisan tetapi memiliki bobot yang teramat berat di mizan, di timbangan kelak. Maka kalimat Alhamdulillah adalah ucapan syukur bil lisan. Adapun ucapan syukur bil qalbi adalah pengakuan kita setulus-tulusnya atas segala kekuasaan dan keagungan Allah. Tidak ada zat yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah kita mengenal dinul Islam ini hingga sampai pensyariatan yang sempurna,
hingga kita sampai pada satu titik di mana kita tidak butuh lagi petunjuk yang bisa mengantarkan kita ke surga dan bisa menghindarkan kita dari neraka, kecuali telah cukup petunjuk dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dinul Islam ini. Islam sudah disempurnakan oleh Allah dan telah dicukupkan nikmat di dalam Islam ini, artinya segala kenikmatan ini berada di dalam dinul Islam, dan Allah telah ridho atas agama Islam ini. Dan itu semua kita perbanyak sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pekan yang lalu kita memulai cerita kisah dari 3 orang Bani Israel. 3 orang Bani Israel, 3 orang yang kondisinya memiliki kadar kecacatan yang sama. Yang satu abros, itu belang, ada masalah, ada kecacatan di dalam kulit. Yang kedua akra, yaitu botak gundul prontos, tetapi bukan karena salah sampo, tidak, tetapi karena memang kecacatan, dan itu sangat buruk sekali di mata manusia kondisinya. Dan yang ketiga adalah a'ma, itu orang yang buta. Ketiga-tiganya meskipun kadar penyakitnya berbeda, tetapi memiliki daya tekanan yang sama di masyarakat. Dalam sisi fisiknya mereka merasakan penderitaan, dari sisi sosial mereka merasakan diskriminasi atau bulian dari masyarakat, dicemooh dan lain sebagainya, hingga Allah berkenan mendatangkan, mengutus seorang malaikat untuk datang kepada ketiganya, kepada seorang yang abros dan kepada seorang yang botak, kepada orang yang buta. Ketiganya diberikan soal atau ujian yang sama. Yang pertama, seorang yang abros, yang belang itu ditanya, hal apa yang paling kau inginkan, kondisi apa yang paling kau inginkan saat ini? Dia menjawab, dia launun hasanun, dia meminta warna kulit yang bagus dan kondisi kulit yang istimewa. Jadi 3 pertanyaan kemarin sudah kita kasih clue, sudah kita kasih kisi-kisi, bahwasanya ini pelajaran bagi kita. Kita bisa memperhatikan dari cara mereka menjawab, dan ketika mereka diberi peluang untuk meminta, kita bisa belajar dari apa yang mereka masing-masing minta, dan nanti kita akan juga belajar dari kesudahan dari ketiga orang ini. Orang yang belang meminta kulitnya, warna kulit yang bagus menurut ukuran orang di sana, dan menjadikan kulit tersebut kulit yang istimewa, yang glowing, yang baik. Tidak hanya warnanya kuning atau bersih, tetapi memiliki kelembapan, memiliki pokoknya kulit yang baik. Dan pokoknya hilang semua ejekan manusia, kondisi kulit yang istimewa, dan hilang juga ejekan manusia, pengucilan manusia selama ini, ejekan-ejekan. Jadi yang diminta tidak sekedar sembuh dari sakitnya, tetapi dia sudah minta yang lebih dari sekedar sembuh dari sakitnya. Dan kita perhatikan yang dia katakan adalah, pokoknya saya minta warna kulit yang baik, kondisi kulit yang bagus, dan orang-orang berhenti mengejek saya. Gitu. Jadi sesuatu yang sudah di luar kebutuhan pokok sebenarnya. Sama dengan jawaban orang yang kedua, orang yang brodol rambutnya, botak, ya kurang lebih karena penyakit. Mungkin sekarang orang kemo itu brodol rambutnya, dan kondisinya sangat
ya mungkin brodol, terus kulit, terus warna macam-macam, pokoknya membuat masyarakat itu aneh memandang, sehingga mereka orang ini dikucilkan, dicemooh, dibully, dijadikan bahan olok-olok. Mungkin kalau waktu itu sudah ada Android, mungkin dijadikan stiker mereka, dibikin agak aneh begitu, terus sebagai bentuk ejek-ejekan disebarkanlah stiker itu, ya. Itu. Nah, orang yang botak ini ketika ditanya, dia meminta rambut yang bagus. Jadi tidak sekedar bagaimana rambutnya ini tumbuh, tidak, tetapi minta rambut yang bagus, dan minta juga ejekan-ejekan manusia itu berhenti. Kalau kita lanjutkan kalimat ini, minta agar masyarakat lantas menghormati. Nah, itu. Jadi tidak hanya rambutnya yang nanti bagus, tidak hanya yang tumbuh bagus, tetapi juga meminta kondisi sosial yang terbaik. Kemudian orang pertama, orang kedua, orang yang belang, orang yang botak, ketika ditanya, kemudian setelah diusap itu tadi, sembuh langsung sesuai dengan permintaannya, ditanya, harta apa yang paling engkau inginkan saat ini? Orang yang belang yang sudah sembuh tadi itu minta ibil, minta onta, minta ibil atau onta, kemudian diberilah onta bunting, ya, onta bunting. Terus kemudian berkembang biak. Nah, berarti onta bunting tadi itu ketika lahir jenisnya apa, Pak? Jantan, ya, pasti jantan, karena yang hamil itu pasti onta betina. Terus kemudian lahir sehingga nanti bisa berkembang biak, berarti yang lahir itu onta jantan, anak onta jantan, sehingga bisa berkembang biak. Orang yang botak setelah diusap dan mendapati kondisi tubuhnya seperti yang dia inginkan, rambutnya yang bagus, kemudian ketika ditanya butuh, pingin apa, yang paling diinginkan harta apa, dia minta yang gede juga, bakoroh, itu sapi betina, diberilah sapi betina yang bunting juga. Nah, kemudian malaikat ini datang fa'ata a'ma, datang kepada yang buta, ditanya hal yang sama, datang ke orang buta, kemudian ditanya dengan hal yang sama, ahabu ilaik, ayya syai'in ahabu ilaik, sesuatu apa yang paling kau inginkan saat ini? Dia menjawabnya berbeda dengan dua orang sebelumnya. Jawabannya adalah ayyarudallahu ilayya basyari fa'absirun nas. Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat, memandang manusia. Yang diminta sesuatu yang primer, yang pokok. Ini bedanya dengan yang tadi. Kalau yang dua tadi itu ada unsur ketamakan, ada unsur tamak, tidak meminta sesuatu yang mendasar, tetapi sudah meminta yang lebih. Kalau ini hanya sekedar minta Allah. Beda tadi itu, pokoknya saya minta tubuh saya menjadi begini, begini, begini. Tidak disebutkan Allah. Jadi kesadaran muraqabahnya dari dua orang yang pertama itu tidak ada. Nah, orang ketiga ini sangat ketara, sangat nyata, bisa kita deteksi bahwa dia ayyarudallahu, menyandarkan pada kehendak Allah. Saya ingin Allah menghendakiku, mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia, hanya itu. Kalau mau disetarakan dengan orang-orang yang tadi itu, harusnya dia menyatakan selain yang diminta ini, ayyarudallahu ilayya basyari wa ainun hasanun, misalkan mata yang baik, mata yang lentik, mata yang indah, mata yang apabila atau penglihatan yang bisa tembus pandang misalnya. Tidak seperti itu. Ini menunjukkan yang pertama muraqabah orang ini,
dia menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia sembuh, dia yakin bahwa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk permintaannya ini sesuatu yang memang sangat dibutuhkan, tidak lebih, tidak aneh-aneh. Kita perhatikan permintaan apa yang dia minta ketika ditawari harta, ya, kemudian famasahahu faradallahu ilaihi basyar, kemudian malaikat itu mengusap dan seketika dia kembali penglihatan, dikembalikan oleh Allah penglihatannya. Dan ketika ditanya wa ayyul mali ahabu ilaik, harta apa yang paling engkau sukai dan kau inginkan untuk aku beri saat ini, kata malaikat yang berubah bentuk jadi manusia tadi itu, jawabannya adalah qala al-ghanam, dia minta seekor kambing, dia minta kambing saja. Perhatikan Pak, orang tua sebelumnya yang diminta harta yang besar-besar, harta yang besar-besar, sementara dia hanya minta kambing, binatang yang ya kecil. Kok ndak ayam Ustaz? Ya qadarullah, insya Allah kala itu ayam itu ya belum termasuk sebagai hewan piaraan. Jadi barangkali ya, sehingga dalam pensyariatan Islam pun kurban binatang itu ya dimulai dari kambing, sapi, unta. Ayam, bebek tidak termasuk. Ya mungkin di zaman-zaman itu, atau Allah Maha tahu kenapa ayam, bebek, unggas termasuk burung itu tidak dimasukkan dalam kategori hewan kurban, dan itu tidak termasuk ternak piaraan. Sehingga hal paling kecil yang diminta oleh orang buta yang sudah sembuh ini adalah al-ghanam atau kambing.